Prodi Kebidanan S1 RPK Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan informasi tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Selamat menyaksikan. Ibu Susi, gimana perasaannya habis melahirkan? Udah senang. Senang ya? Saya tutup dulu ya. Nah, gini Bu ya, saya bidan Bu Yastuti yang berjaga pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang tanda bahaya nifas atau tanda bahaya ibu pasca melahirkan. Apakah ibu bersedia? Iya. Oke, kalau bersedia sebelum saya mulai, saya mau tanya ke Bu Susi dulu. Ibu Susi sudah tahu belum tanda bahaya nifas itu apa aja? Belum. Belum ya? Ini kan buku KIA ibu ya. Ini kan selain untuk pemeriksaan ibu hamil, di sini ada informasi lengkap. Nah, ini di sini ada tanda bahaya nifas. Di sini ada banyak ibu ya. Di sini yang pertama itu ini kan ibu habis melahirkan 1,5 jam lalu ya. Ibu sudah turun kamar mandi belum? Belum. Belum. Nah, ini tanda bahayanya. Yang pertama itu perdarahan dari jalan lahir. Kalau misalnya ibu habis melahirkan kok darahnya keluar banyak, terus sering ganti pembalut, itu ibu harus segera lapor. Apalagi darahnya dalam jumlah banyak 500 sampai 600 cc, itu termasuk perdarahan yang tidak normal. Ibu harus segera lapor. Kalau misalnya ibu sudah pulang dari rumah sakit, nah itu harus segera ke vaskes yang terdekat, bisa puskesmas atau bidan terdekat gitu ya Bu ya. Terus yang kedua ada demam tinggi. Demam tinggi itu apa? Ibu udah tahu demam tinggi? Panas. Panas ya. Panas itu salah satu tanda gejala infeksi. Bisa dari jalan lahir atau bisa dari payudara yang bengkak karena proses menyusui. Bendungan ASI bisa juga. Makanya ibu harus memperhatikan nutrisinya, jaga kebersihan. Ibu kan ini ada jahitan jalan lahir ya, jadi harus jaga kebersihan. Terus nutrisinya harus tercukupi supaya jahitan itu cepat jadi. Jangan sampai infeksi. Kalau infeksi tandanya bisa demam, terus ada keluar cairan berbau dari jalan lahir karena tadi ada proses infeksi dari si jahitan itu tersendiri. Kemudian apalagi, nah ibu kan menyusui, walaupun sekarang bayinya ibu ada di ruang bayi ya, tapi kan ibu produksi ASI itu tetap keluar ya, jadi harus diperah, jangan sampai terjadi bendungan ASI seperti ini ya. Jadi harus dirawat payudaranya, jangan sampai bengkak, tetap dipompa, dikasihkan ke bayinya. Kemudian apalagi ibu, nah ini tensi itu pengaruhnya ke apa ibu? Pusing, terus di sini sakit, tandanya ibu bisa kakinya bengkak. Nah, maka dari itu ibu kalau sudah pulang nanti setelah dari rumah sakit harus tetap kontrol tensi, walaupun sebelumnya ibu tidak ada riwayat darah tinggi. Kemudian apalagi ibu? Nih, ibu jadi sedih, murung, nangis tanpa sebab. Nah, itu karena perubahan hormon. Jadi ibu di rumah harus ada dukungan suami, dinampingi suami, keluarga, biar ibu itu tidak merasa sendiri. Gangguan apa lagi setelah melahirkan? Bisa juga ibu ada gangguan perkemihan atau pipisnya ibu tidak lancar. Bentar-bentar rasa pengen pipis tapi kok tidak keluar. Nah, bisa juga itu karena efek mengejarnya ibu terlalu lama, atau bisa juga karena pengaruh proses melahirkan. Selain dari proses pipis, bisa juga dari apalagi yang timbul, bisa karena BAB-nya tidak lancar atau sembelit karena ibu ada jahitan, ibu jadi lupa bukan lupa, tapi takut untuk kamar mandi, takut jahitannya lepas, sehingga pengaruh ke proses BAB-nya jadi tidak lancar karena ibu takut ke kamar mandi, jadinya sembelit, takut jongkok gitu ya, karena ibu jadi
untuk jahitan itu tuh kenceng ya, nggak apa-apa. Ibu ke kamar mandi, waktunya ganti pembalut, ibu harus segera ganti. Terus selain itu ada apa lagi? Kaki ibu tiba-tiba bengkak, sakit, nyeri, panas. Itu pengaruh juga, maksudnya itu tanda bahaya juga, namanya tromboflebitis. Jadi ada banyak. Itu pokoknya kalau ada terjadi salah satu dari gejala tanda bahaya nifas, kalau selama masih di rumah sakit, ibu harus segera lapor ke bu bidannya. Tapi kalau sudah di rumah, ibu segera bilang ke keluarga, ke suami untuk dibawa ke ibu bidan terdekat atau ke puskesmas. Sampai di sini, ibu jelas belum? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Yuk coba ibu, saya minta ini diulangi lagi yuk, apa aja tadi? Yang pertama tanda bahaya nifas, ada perdarahan. Perdarahan betul. Yang kemudian kedua demam lebih dari 2 hari. Terus cairan dari jalan lahir. Terus yang darahnya keempat bengkak. bisa juga Bengkak di wajah, di kaki. iya. Terus apalagi yang ibu ingat? Terus sedih, ibu kelihatan Sedih. ya. Berarti kayak tanda psikologisnya gangguan. Apalagi Terus tidak mau makan. tidak mau makan, terus di pipisnya atau bisa sembeli. Terus kakinya tadi apa ibu yang terakhir tadi? Tromboflebitis. Iya, tromboflebitis itu nyeri, panas, bengkak atau kemerahan. Nah, itu namanya tromboflebitis, termasuk tanda bahaya. Oke, ibu dengan adanya ini informasi tentang tanda bahaya nifas, diharapkan ibu nanti di rumah lebih waspada tentang tanda bahaya itu jika muncul sewaktu-waktu. Semoga ibu sehat selalu, bayinya juga cepat keluar dari ruang bayi ya, biar ibu bisa menyusui secara langsung. Sehat-sehat ya Bu Susi, nggak ada pertanyaan lagi? Tidak, saya permisi, terima kasih Bu Susi waktunya ya, permisi.